Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang hal yang baru ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sistem instalasi refrigerasi yang biasa, dari yang beda dari yang lain. Mungkin kalian selama ini tahu di rumah kalian itu sistem pendingin yang ada di rumah kalian itu hanya di tempat saja. Mungkin anak-anak tahu apa saja yang kemarin kita pelajari untuk sistem pendingin yang ada di rumah kalian apa saja contohnya. Mungkin bisa menyebutkan kalian. Silahkan, ada yang tahu. Yang punya sistem pendingin di rumah. Dan enggak ini. AC Pak. Oh ya, AC terus Pak. apa? Mas Marganda apa? Kulkas Pak. Kulkas. Pak. AC. Yang di yang lain mungkin. Oh, iya benar. Freezer, Pak. Oh iya, ada freezer di rumah. Nah, kalau yang itu yang kalian tahu ya, yang di rumah itu kan dia tidak berpindah-pindah. Yang hari ini adalah khusus sistem pendingin yang bisa diperpindah-pindah terus. Jadi mobilitasnya tinggi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu, jadi ini ada yang istimewa hari ini untuk sistem refrigerasi. Ya, sekarang kita langsung masuk ke materi ini, yaitu sistem pendingin reverse container. Nah, kalau sistem pendingin reverse container ini masuk dalam mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem reverse container. Untuk IPK-nya yaitu menentukan fungsi reverse container dan mengidentifikasi komponen reverse container. Tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan fungsi reverse container. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen reverse container. Kita langsung masuk materi ya. Reverse container. Nah, kalau yang tadi saya jelas minggu kemarin itu ya, sistem pendingin biasa lah yang ini. Yang membedakan dengan yang lain itu ya, sistem pendingin biasa lah yang ini. Yang membedakan dengan yang lain apa? Reverse container adalah salah satu jenis peti kemas refrigeration unit dengan sistem pendinginan tertutup. Secara bahasa, reverse container adalah kontainer yang dilengkapi dengan sistem refrigerasi. Kalau kalian selama ini ya, mungkin anak-anak sering lihat ya di pelabuhan itu kok ada banyak sekali kontainer. Nah itu kontainer itu kan biasanya untuk pengiriman dari dalam negeri ke luar negeri maupun secara domestik ya, mungkin antar dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, mungkin ke ada yang Maluku dan lain-lain. Nah kalau kontainer biasa itu hanya menyimpan barang-barang yang kuat. Tapi, ini yang menarik. Reverse container ini adalah kontainer yang di dalamnya itu dilengkapi dengan sistem pendingin. Nah, ini misalkan, itu kita mau mengirim barang, mau ekspor dari Indonesia ke, misalkan ke Jepang ya. Kita ekspor misalkan yang harus diawetkan apa? Ikan tuna misalkan. Itu contohnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dia harus menggunakan reverse container. Karena tidak bisa, misalkan kita mengirim ikan untuk kita ekspor, kita pakai peti kemas yang biasa itu tidak bisa. Kenapa? Dalam perjalanan, ya, mungkin kalau lewat kapal itu kan berhari-hari ya. Maka sampai tempatnya sudah akan membusuk. Nah, inilah reverse container. Secara utamanya fungsinya seperti itu. Nah, ini.
untuk mengawetkan fungsinya itu ya, untuk mengawetkan atau menjaga temperatur suhu komoditi yang ada di dalamnya. Komoditi disimpan dalam kontainer seperti ini adalah barang atau kargo yang digunakan kegiatan ekspor atau impor. Jadi bentuknya seperti ini adalah sistem pendinginnya, di dalamnya sudah hampir sama. Mungkin kalau tadi Mbak Sari ya bilang di rumah ada freezer. Mbak Sari ada punya freezer ya di rumah ya? Ada, Pak. Misalkan biasanya untuk menyimpan apa, Mbak Sari? Freezer di rumah? Ya, kebetulan di rumah ada usaha kecil, Pak, untuk apa namanya frozen food. Olahan ikan, ya. Oh ya. Ya ini mantap ini. Nanti mungkin Mbak Sari bisa mengembangkan. Sekarang kan mungkin pasar daerah aja ya Bu ya di situ ya. Iya, hanya ya sekitar rumah lah. Sekitar rumah. Misalkan itu kan kalau punya Mbak Sari, kalau kita mau pesen, misalkan saya dari Semarang, itu enggak bisa kan mengirim lewat misalkan lewat JNT atau yang lain, enggak bisa ya. Karena kan harus frozen. Nah, itulah river container ini digunakan untuk yang misalkan usaha Bu Sari ini berkembang pesat, misalkan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, maka harus menggunakan river container. Nah, nanti untuk kapasitasnya mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar adalah untuk kontainer yang gede ini. Nanti ada yang kecil juga. Jadi itu ya, anak-anak ya, untuk kegiatan ekspor maupun impor ataupun domestik juga bisa. Ini misalkan ini daging yang sudah di freezer. Ada lagi misalkan Indonesia sekarang masih banyak ya kita mengimpor daging dari Australia. Sedangkan daging dari Australia ke Indonesia lewat jalur laut itu juga harus menggunakan river container. Nah, kecuali memang dari sana diimpor bentuk sapinya, sapi masih hidup, itu masih kuat sampai Indonesia. Tapi kalau sudah dalam bentuk daging nggak bisa, maka harus menggunakan river container. Nah, ini penggunaannya tadi ya. Ini berbagai macam sebenarnya, tidak hanya untuk daging. Misalkan di sini untuk sistem pendingin ini bisa mencapai minus 29 derajat. Kontainer dengan sistem pendingin yang biasa itu adalah di situ hanya perpindahannya saja. Nah, di Mbak Sariti di rumah punya freezer, dia tidak mungkin kan freezernya hari ini ditaruh ruang tamu, besok ditaruh di dapur, besok lagi dipindah di depan rumah, tidak mungkin. Itu pasti ya di tempat di situ-situ saja. Tapi kalau river container ini adalah yang sistem pendingin, yang freezer lah istilahnya, freezer gede, tapi bisa berpindah-pindah. Itu perpindahannya. Perbedaan dengan sistem pendingin yang lain. Ya, terus untuk anak-anak itu tadi sudah Bapak jelaskan tentang river container. Nanti evaluasi ini akan saya kirim di LMS Moodle ya, nanti bisa kalian download. Terus untuk hasil tugas kalian bisa dikirim di situ. Nanti materinya juga akan saya kirim. Dan itu. Terus terima kasih. Mungkin itu nanti jangan lupa ya, itu dikerjakan ya. Mungkin penjelasan Bapak hari ini cukup sekian. Nanti jangan lupa untuk minggu depan kalian akan praktek memasang instalasi ini. Nanti di rumah silahkan kalian mencari referensi untuk persiapan minggu depan untuk pemasangan dari sistem river container ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian ya anak-anak, nanti semua materi dan evaluasi akan saya kirim di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum.